Halo semuanya, perkenalkan saya Ronald dengan NIM 2101006 dan berikut adalah teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurkusuma, NIM 2101035. Saya Fandika dengan NIM 2101024. Saya Indra Lorenza Indraveda dengan NIM 2101026. Halo, saya Nur dengan NIM 2101033. Saya Tabita dengan NIM 2101038. Saya Cecilia dengan NIM 2101016. Perkenalkan, saya Tami dengan NIM 2101036. Halo, perkenalkan nama saya Pujan Nur Rahman, NIM 2101034. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hormon-hormon yang terdapat pada sistem reproduksi. Langsung saja, berikut adalah pengertian dari hormon. Pengertian hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Nah, itu merupakan pengertian dari hormon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam hormon pada wanita. Ada hormon progesteron, estrogen, testosteron, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, dan oksitosin. Women. Yang pertama, progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Estrogen. Sebagian besar hormon estrogen diproduksi di ovarium. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati yang tak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Yang ketiga, hormon testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Luteinizing hormone pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi seperti infertilitas. Yang kelima, follicle stimulating hormone atau FSH. Sama halnya dengan hormon LH. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause. Adanya tumor di kelenjar hipofisis atau gejala dari sindrom Turner. Yang keenam, oksitoksin. Hormon ini diproduksi oleh bagian otak hipotalamus dan kelenjar hipofisis.
Pada wanita, hormon oksitoksin berperan penting dalam proses persalinan. Hormon ini merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi sebagai tanda mulanya persalinan. Setelah bayi lahir, oksitoksin berperan dalam proses laktasi. Proses laktasi, hormon oksitoksin berperan dalam memproduksi ASI dan mengalirkan ASI ke payudara. Saat bayi menghisap payudara ibu, hormon oksitoksin menyebabkan ASI keluar sehingga bayi dapat menyusu dengan mudah. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai macam hormon pada wanita. Selanjutnya, macam hormon pada pria. Yang pertama terdapat hormon gonadotropin, kemudian follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, hormon testosteron, dan hormon estrogen. Yang pertama, pada anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Kenaikan hormon gonadotropin kemudian akan merangsang produksi hormon luteinizing hormone dan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari di otak. Yang kedua ada hormon FSH. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta, dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin pada pria. Luteinizing hormone. Fungsi hormon LH yaitu merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pada pria. Yang keempat, hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik, seperti pembesaran testis dan skortum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi masa tulang dan gairah seksual. Hormon estrogen. Hormon estrogen pada pria tidak sebanyak pada wanita. Salah satu fungsi hormon estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Namun jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi ereksi. Demikian sedikit penjelasan mengenai macam-macam hormon pada sistem reproduksi manusia oleh teman-teman saya dari kelompok 4. Atas perhatiannya semua, sekian dan terima kasih.